Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah inti dari ibadah. Demikian isi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hamba yang tak pernah berdoa ibarat hamba yang sombong karena tidak pernah berharap dan memohon pada Tuhannya. Ibadah yang setiap hari kita lakukan, juga doa yang senantiasa kita panjatkan, tentu diharapkan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap doa tersebut akan diijabah atau dikabulkan. Bahkan, seringkali kita kurang bersabar manakala doa tersebut belum juga terkabul. Ketahuilah, Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita melalui lisan Rasul-Nya tentang waktu-waktu terbukanya pintu langit, yang apabila seorang hamba memohon sebuah permintaan atau memohon ampunan, niscaya akan dikabulkan. Kapankah pintu langit itu terbuka? Yang pertama, selama bulan Ramadan. Rasul pernah bersabda bahwa ketika bulan Ramadan, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta para setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, pada bulan Sya'ban, semua amal akan diangkat ke langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, pada hari Senin dan Kamis, pintu surga yang ada di langit dibuka, dan Allah ampuni pada hari itu setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya, kecuali orang yang memiliki permusuhan antara sesama muslim. Sehingga Allah berkata, tunggulah sampai dua orang ini berdamai. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Keempat, setiap hari sebelum suhur atau waktu Syawal atau tergelincirnya matahari. Tepatnya ialah ketika matahari telah bergeser dari garis tengahnya alias Syawal. Syawal inilah tanda bahwa waktu sholat suhur telah dimulai. Pada saat itulah pintu langit sedang terbuka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sholat sebelum suhur sebanyak 4 rakaat ketika waktu sudah menunjukkan Syawal. Beliau pun bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit sedang terbuka sampai Syawalnya matahari, maka ia tidak akan tertutup hingga sholat suhur selesai ditunaikan. Maka aku ingin pada saat itu ada kebaikan yang naik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Inilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat 4 rakaat sebelum suhur. Beliau tahu bahwa waktu itu amat berharga. Yang kelima, saat azan dikumandangkan, Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jika sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, di antara dua waktu sholat. Di antara waktu yang biasa kita lalaikan adalah waktu di antara dua sholat wajib. Kita dapati biasanya setelah sholat maghrib, kaum muslimin justru banyak yang memilih berbincang dengan rekannya di masjid, sambil menunggu waktu sholat isya. Padahal, waktu ini termasuk salah satu waktu yang berharga. Berikut ini adalah hadis yang mengutarakan hal demikian. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada jamaah yang pulang dan ada yang tinggal di masjid. Ada pula yang bersikir atau berdoa setelah sholat. Maka Rasulullah datang dengan cepat sembari terengah-engah napasnya dan menyingsingkan baju hingga tersingkap kedua betisnya. Beliau bersabda, bergembiralah, inilah Tuhan kalian benar-benar telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Dia memamerkan kalian di hadapan malaikat. Dia Azza wa Jalla berkata, lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan sebuah kewajiban dan sekarang mereka tengah menunggu kewajiban yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, di hari Jumat, yaitu ketika antara duduknya imam sampai selesai sholat Jumat dan setelah waktu asar. Dengan begitu, umat Islam hendaknya memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua waktu tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi, jangan pernah berhenti untuk selalu berharap
dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Quran Surah Ghafir ayat 60. Kalaupun doa kita belum terkabul saat ini, yakinlah bahwa Allah Maha tahu kapan saat yang tepat bagi hal itu. Kalaupun belum terkabul selama kita hidup, yakinlah doa kita menjadi tabungan amal soleh di akhirat nanti. Tentu saja, kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang membuat doa kita terhalang, seperti memakan makanan haram. Wallahu a'lam. أشهد